tuh nggak tahu mereka melakukan apa dalam kos, apalagi dengan motif meminjam kos teman. Pasti dipakai untuk nggak tahu kita ya, misalnya kerja kelompok, habis itu kebablasan menjadi seperti itu, melakukan seks bebas di kos. Seks bebas di kos pasti ada, karena apalagi gaya hidup sekarang harus pacaran, bilang harus ada yang support dan lain sebagainya, tapi kita nggak tahu, tergantung gaya pacarannya gimana. Ya, sebisa mungkin jangan pacaran di kos, karena hawa nafsu manusia beda-beda. Nah itu Pak. Kalau menurut saya Pak, kita tuh nggak bisa menutup kemungkinan kalau hal tersebut tuh ada gitu. Tapi mungkin banyak sih Pak, saya juga kurang tahu karena puji Tuhan teman-teman saya nggak ada sih yang seperti itu. Saya tahu itu perbuatan salah, jadi lebih baik nggak usah dilakukan. Apalagi sekarang, zaman sekarang banyak yang pacarannya di kos, nggak tahu orang tuanya. Udah terjadilah hal-hal seperti itu. Kebanyakan sih memang, tapi banyak yang disembunyiin, rahasia. Ya benar, apalagi ini kan masa pandemi ya Pak. Nah ekonomi orang tua kan sulit ya. Mungkin sebagian, nah mungkin karena itu juga kenapa kos-kos daerah banyak yang pakai pagar gitu kan, dibatasi waktunya, mungkin sampai jam 9 malam atau jam 10 malam itu orang-orang yang ngekos di situ tuh udah harus ada gitu di lingkungan kos gitu. Jadi ibaratnya banyak kos yang punya peraturan, mungkin salah satunya untuk menghindari hal-hal yang negatif gitu Pak. Ya benar, tidak menutup kemungkinan tidak ada gitu. Jadi untuk semua wanita atau mahasiswa yang ada di seluruh, selalu menjaga diri, karena meskipun kita ekonominya mungkin sulit, tapi pasti ada jalan keluarnya tanpa harus melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya gitu. Tetap semangat. Ya mungkin dari kata teman-teman tadi ada benarnya, mungkin kita perlu menjaga jarak antara berteman dengan laki-laki atau sesama teman kita gitu Pak. Jadi kita tuh perlu menjadikan jarak, nggak seharusnya teman laki-laki tuh bermain di kos kita, apalagi sekarang kan musimnya pacaran dan pasti ada yang nginap di kos seperti itu. Jadi kita harus pintar-pintar menjaga diri kita. Kemungkinan ada dan pasti kita nggak tahu sih Pak, soalnya itu tuh kan pastinya rahasia mereka. Jadi kita harus pintar-pintar menjaga diri. Kan ada godaan pastinya ya, kalau Apalagi berdua di suatu apalagi berduaan ruangan yang pasti ada tertutup. godaan gitu. Jadi kita harus baik-baik jaga diri aja. Tugas, ya modusnya kan kerjain tugas bareng, kerja kelompok kayak gitu, Iya, timbul sampai sampai malam. malam. Karena udah terlalu malam, gak usah pulang, nginep aja. Nah, mulailah. Kemungkinan ya Pak. Kemungkinan. Nah karena itu juga mungkin ada namanya kos cewek khusus kos putri Iya, gitu kan. Nah mungkin salah satunya untuk menghindari itu. Kemungkinan ada. Ada sih kayaknya. Kemungkinan ada, Pak. Kemungkinan ada tapi tidak pernah ditemui. Iya. Belum pernah temu. Iya itu kayaknya nggak jarang ya Pak. Misalnya dia bilang ke kita, misalnya kita lagi kuliah, nah ada teman kita yang bilang mau minjam kosnya dong buat ngerjain tugas. Nah itu kan pasti ada pikiran dia tuh, dia bawa cewek main di kos gitu. Jadi kan modusnya tuh kayak kita ngerjain tugas lah. Nah nanti tuh pasti berlarut-larut dari ngerjain tugas, habis itu gini ya gitu, sampai menimbulkan seks bebas di kos. Pastinya tidak sih Pak ya. Nggak mungkin kalau orang tuanya tahu dia. Terus dibiarin aja Nggak mungkin sih. kebanyakan ya pasti Diam-diam. Itu kebanyakan beda jurusan. Kurang tahu juga sih, soalnya kami kan pandemi ya Pak, nggak pernah bertemunya kalau di kelas melalui Zoom saja, jadi belum terlalu kenal lah. Sama sih, karena pandemi ya kurang kenal teman satu sama lain, belum tahu sifatnya masing-masing gitu. Ya, seperti yang dikatakan teman-teman tadi Pak, mungkin beda jurusan, bisa beda universitas juga bisa. Ya dia lebih sadar diri lah Pak, masa tujuan utama dia tuh untuk kuliah, dan itu tuh ada harapan orang tua yang dititipkan ke kita. Pasti kan pundak kita tuh kayak kita dititipin harapan nih, kita nggak seharusnya ngecewain orang tua kita gitu. Seharusnya dia lebih berpikir panjang sih Pak.
harapannya kalau misalnya sudah terjadi ya, kalau bisa stop gitu, stop dan memikirkan masa depan gitu. Lebih-lebih lagi mungkin mendekatkan dirilah sama Tuhan. Setuju. Setuju sih, karena harapannya ya cewek itu harusnya derajatnya harusnya dihargai gitu, bukan hanya dicobai. Ya kedepannya supaya kita bisa mencegah hal yang negatif tersebut terjadi, mungkin kalau bertemu misalkan sudah pacaran ya, punya pacar gitu, mungkin bisanya di luar aja gitu, di mana kayak nongkrong di kafe gitu, nggak harus di kos gitu, karena kalau jika berduaan saja tuh nggak menutup kemungkinan gitu Pak, pasti ada aja godaan gitu. Jadi kita juga harus pintar-pintar menjaga diri, mendekatkan diri sama Tuhan, terus tetap ingat sama orang tua yang di rumah, mereka memegang kepercayaan yang kuat sama kita gitu, supaya kita tuh bisa menjadi orang yang sukses gitu, nggak ngecewain mereka lah pokoknya.